layan jasa misalnya layanan keamanan, layanan hukum itu sangat bermasalah sekali. Dari sejak zaman dulu sampai misalnya Pak Jokowi sampai sekarang, penegak hukum itu selalu bermasalah, bahkan KPK-nya bermasalah. Kemenpan RB mungkin sudah oke, tetapi kan itu yang bekerja tiap harinya ada menteri-menteri, ada kepala badan, daerah, ya gitu ya, kepala daerah dan lain-lain. Sangat tergantung itu, jadi variabelnya cukup beragam dan tidak mudah dihandle. Itu kayak kita bicara tentang kalau status audit WTP begitu, tetap masih ada yang korup. Ya, halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Mereka berdua dari Markov Law and Governance, sebuah lembaga konsultan yang bergerak di isu tata kelola dan juga termasuk isu pelayanan publik, begitu ya kira-kira. Saya langsung perkenalkan saja. Yang pertama adalah Mas Dadang Trisasongko. Mas Dadang ini adalah aktivis anti korupsi yang sudah lama malang melintang di dunia gerakan anti korupsi di Indonesia. Terakhir statusnya adalah anggota tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan, ya, Pak Mahfud MD, yang periode tim ini akan berakhir di Desember atau sudah berakhir ya Mas ya? Definitifnya secara definitif sudah berakhir. Kita belum tahu apakah akan diperpanjang lagi atau tidak, ya. Dan yang kedua adalah Mas Winarso, kita panggil saja Mas Win. Beliau ini adalah co-foundernya dari Markov Law and Governance. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang mungkin bagi banyak orang sudah sering mendengar istilahnya zona integritas gitu ya. Zona integritas ini sesuatu yang dianggap sebagai buzzword, ya, istilah-istilah yang muncul di mana orang itu menganggap ketika zona integritas itu disebutkan, maka kemudian orang akan berpikir mengenai organisasi yang sehat, yang punya standar tata kelola yang baik, yang ini membuat korupsi bisa dikendalikan dengan lebih baik. Dan dampaknya bagi pelayanan publik, tentu pelayanan publiknya akan juga lebih baik. Indonesia dari berbagai rezim ke rezim juga sudah sering mengumandangkan istilah-istilah ini, ya, terminologi ini, zona integritas. Tapi ya kita juga perlu mengkritisi seperti apa implementasinya, konsepnya. Karena tadi pagi juga saya mendengar dari beberapa teman keluhan ketika ngurus plat nomor kendaraan itu tuh masih dimintai juga sejumlah uang yang tidak ada kwitansinya misalnya. Nah, ini kan hal-hal kecil yang kalau dibiarkan akan merusak sistem ya di dalam organisasi dan menjadikan praktek-praktek ini sebagai habit. Sementara pemerintah mengklaim bahwa zona integritas sudah terus dicanangkan, diperkuat. Nah, untuk mendiskusikan soal itu, kita akan ngobrol dengan dua narasumber ini. Kita ke Mas Dadang dulu deh. Okay. Mas, konsep zona integritas di sektor publik terutama ya. Ini sebenarnya kapan mulai dibuat sebagai hal yang umum dalam konteks kebijakan publik? Dan kira-kira sudah sejauh mana kita melangkah nih? Ya, sebenarnya kalau ini kan zona integritas yang toolsnya di bawahnya itu ada wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Birokrasi bersih dan melayani itu sebetulnya bagian dari payung besar reformasi birokrasi gitu ya, yang sudah 10 tahun lebih itu dicanangkan. Dan sebetulnya esensinya dia itu kan bangun sistem dan orang. Jadi PIC-nya Kemenpan RB ya? Ya, yang bertugas memonitor, evaluasi macam itu Menpan RB. Dan itu juga sudah masuk di dalam strategi pemberantasan korupsi zaman SBY juga sampai sekarang.
Tapi kalau melihat statusnya sampai sekarang progresnya kayak apa, saya kira satu-satunya ukuran yang valid untuk menilai itu ya Corruption Perception Index. CPI, karena dia ini kan korupsi di sektor publik. Dan yang bertanggung jawab itu ya birokrasinya sebetulnya. Kalau kita melihat trennya begitu turun ya sampai tahun 2022 kan 34 ya. Trennya menurun, itu juga mengindikasikan ada masalah dengan reformasi birokrasinya dan ada masalah dengan dua tools yang sedang dijalankan oleh teman-teman di birokrasi dan diawasi, dipantau oleh Kemenpan RB. Kalau menurut saya ya yang perlu dicek itu satu, apakah sistem itu memang betul-betul jalan yang dibangun itu. Kalau misalnya BBS, ada BBS biasanya di dalamnya kan, itu apakah juga sudah cukup dipahami, dipercaya gitu ya, dan betul-betul jadi kanal untuk pengaduan. Yang berikutnya, apakah juga kalau sasarannya manusia itu dia sudah mengubah mindset orang atau belum, mengubah perilaku birokrasinya atau belum gitu ya. Dan membangun kultur baru nggak? Kultur baru nggak, kultur yang bersih, melayani gitu ya. Dan kalau dia gitu nih, kalau konsepnya itu apa ya kan island of integrity, pulau-pulau itu, apakah pulaunya makin banyak atau pulaunya ya satu saja terombang-ambing ke sana kemari gitu? Atau tenggelam? Atau malah kan shrinking gitu. Nah, yang kalau saya faktor yang juga penting kalau menurut saya untuk penerapan ini adalah leadership, tone from the top-nya. Iya. Kemenpan RB mungkin sudah oke, tetapi kan itu yang bekerja tiap harinya ada menteri-menteri, ada kepala badan, daerah, ya gitu ya, kepala daerah dan lain. Sangat tergantung itu, jadi variabelnya cukup beragam dan tidak mudah dihandle. Itu kayak kita bicara tentang kalau status audit WTP begitu, tetap masih ada yang korup gitu ya. Ada wilayah bebas dari korupsi juga, itu bukan berarti risikonya nol gitu ya. Kayaknya memang ini saatnya untuk melihat kembali mengapa ini belum cukup memberi kontribusi gitu yang signifikan terhadap penurunan korupsi ini di Indonesia. Yang dideteksi lewat CPI. Lewat CPI, karena itu sektor publik yang memang diukur. Saya kira itu dulu. Saya ke Mas Win. Mas Win, kan ada dua istilah tadi yang disebut ya. Mas Dadang ya. Satu WBK, satu WBBM. Ya. Ini sebenarnya dua tools yang sama atau berbeda? Mungkin sahabat integritas banyak juga yang masih bingung. Ya, sebenarnya kalau WBK itu dua-duanya sama. Sebenarnya itu pencanangan baru, namanya pencanangan. Oh, kami WBK, kami WBPS dan sebagainya ya. Jadi itu sama saja. WBK mungkin yang lebih awal gitu ya. Nanti kemudian dilanjutkan pada proses selanjutnya. Nah, kalau kita lihat aturannya itu kan Permenpan dari tahun 2014 gitu ya, mulai kemarin ada 2019. Nah, jadi begini, zona integritas itu awalnya kan dimulai dari usulan ya, kemudian ada tim yang disebut ada di Kemenpan untuk mereview dan menyetujui usulan itu, kemudian dicanangkan dan kemudian baru direview. Jadi usulan ini dari KL tadi? Iya, dari KL, dan memang ada prioritas-prioritas tertentu, sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa oh ini harus mencanangkan zona integritas gitu ya. Tetapi begini, problemnya sebenarnya itu bagus ya, karena itu terintegrasi di dalam program reformasi birokrasi. Namun demikian, tadi yang seperti disampaikan Pak Dadang, ini problem di sini ini selain reformasi birokrasi yang sangat urgent adalah korupsi. Dalam konteks birokrasi, korupsi itu pasti korupsi di sektor pelayanan publik gitu ya. Jadi pelayanan publik ini adalah pintu masuk, kalau sederhananya pintu masuk untuk korupsi itu pasti melalui interaksi antara pejabat pemerintah dengan masyarakat atau dunia usaha gitu ya. Nah itu yang harus dibenahi ya. Selain tadi ada indeks persepsi korupsi gitu ya, yang sebagai indikator,
orang-orang yang jadi praktisi misalnya teman-teman advokat dan lain-lain itu merasakan sekali sektor misalnya sektor layanan penegak. Jadi layanan publik itu kan ada 3 itu, layanan jasa, layanan barang, layanan administrasi ya. Dan semua orang kan pasti menggunakan itu. Layanan jasa misalnya layanan keamanan, layanan hukum itu ya, itu sangat bermasalah sekali. Dari sejak zaman dulu sampai misalnya Pak Jokowi sampai sekarang, penegak hukum itu selalu bermasalah, bahkan KPK-nya bermasalah. Nah, itulah kenapa pentingnya bagaimana mengintegrasikan menurut saya WBK ini, zona integritas ini, dengan apa yang disebut sekarang sudah dikenal itu sistem manajemen anti penyuapan. Jadi bukan hanya ke internalnya saja, tapi ke eksternalnya itu juga penting ya. Ketika sektor layanan publik itu berhadapan dengan masyarakat pengguna layanan publik, dia ada jaminan bahwa kami tidak dipungli gitu ya, kami tidak harus membayar ekstra, layanannya sesuai dengan standar dan sebagainya. Zona integritas itu problemnya ujungnya itu review saja. Siapa yang melakukan review? Ya itu tim pemerintah juga, sehingga harusnya itu reviewnya adalah dilakukan secara oleh orang eksternal, oleh orang independen gitu kan. Nah seperti juga kalau sistem manajemen itu orang independen. Instrumen zona integritas atau instrumen di birokrasi kita sendiri itu udah banyak, sudah sangat lengkap. Cuma untuk memastikan bahwa semua elemen di birokrasi itu saling berinteraksi benar sesuai dengan prosedur, itu kan harus ada pihak yang memastikan bahwa sistem ini jalan. Jadi tidak sekedar bikin dokumen, bikin peraturan, tapi bagaimana peraturan, dokumen, dan orang itu saling berrelasi untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, oke, kita zero tolerance terhadap korupsi, suap, dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang harus mulai saya kira pemerintah mulai harus memperkuat zona integritas itu dengan melengkapi sistem manajemen anti penyuapan di sektor layanan publik gitu ya. Nanti sehingga harapannya sebenarnya kalau indeks persepsi korupsi kan bukan jadi tujuan ya, harapannya memang layanan publik itu menjadi baik. Kalau layanan publik baik itu pasti korupsinya akan turun. Itu rumus umum di mana-mana, di negara manapun juga seperti itu gitu ya. Mas DT, saya ke Mas Dadang lagi. Kan lembaga-lembaga pemerintah yang ya tentu kalau lembaga pemerintah kan sebagian besar memang menyediakan pelayanan publik ya, dan mereka adalah target dari quote and quote assessment WBK, WBBM. Yeah. Nah, sebagian itu kan juga dianggap sudah memenuhi kriteria. Iya. Ya, mereka katakanlah sudah dapat penghargaan sebagai zona integritas ya, sebagai sebagai KL yang sudah menerapkan zona integritas ya. Oleh karena itu sudah bisa mendapatkan penghargaan WBK, WBBM. Nah, tadi menarik dari Mas Win dan Mas DT juga, tapi kan bukan garansi nih kalau kemudian korupsinya hilang gitu. Nah, lalu pertanyaannya, lalu sertifikasi atau penghargaan WBK, WBBM itu yang di-assess apanya sebenarnya? Karena tidak menggaransi korupsi hilang gitu. Ya, saya kira WBK maupun WBBM juga harusnya yang menilai itu bukan hanya Kemenpan RB harusnya. Harusnya ada pihak eksternal yang lebih independen untuk menilai. Oh, ini self-assessment ya modelnya? Iya, jadi bisa, mungkin Pak Win nanti banyak yang tahu ya, apakah cukup misalnya formalitas laporan gitu ya. Misalnya juga begini, kalau mereka sudah punya WBS itu aktif atau tidak, mengukurnya bagaimana? Fungsional atau tidak, mengukurnya bagaimana? Apakah tidak ada laporan itu berarti korupsi sudah nggak ada? Jangan-jangan dianggap itu keberhasilan. Iya, laporan no. Betul. Artinya satu, harus ada satu mekanisme di mana bisa diuji secara independen oleh eksternal tentunya. Yang kedua, parameternya harus dilihat lagi. Kalau tadi Pak Win misalnya menawarkan ada satu tools di luar itu yang
secara global digunakan gitu ya, orang banyak SMAP gitu. Bisa juga mulai dilihat ini bikin satu kajian komparatif itu, jangan-jangan kalau ini ditambah ke sini ini makin lengkap, itu ya. Karena misalnya begini, apakah di dalam WBBM itu faktor membangun pemahaman awareness itu dianggap penting atau tidak? Atau cukup sekali saja bikin pelatihan, tidak rutin tiap tahun misalnya. Atau yang dilatih hanya di bawah saja, di atas tidak, misalnya begitu. Nah, variabel-variabel untuk evaluasinya juga harusnya lebih komprehensif gitu ya. Sehingga ketika ini diukur, betul-betul mencerminkan, ya memang kalau ada aturannya itu memang bisa dijalankan, dan di prakteknya yang harus diukur juga kalau menurut saya, mungkin Menpan sudah ya, mengukur pengguna layanan. Menurut pengguna layanan bagaimana? Apakah risiko korupsinya, risiko suapnya masih ada atau tidak? Itu kalau menurut saya yang harus dilihat supaya lebih lengkap lagi. Ini kalau yang bikin Kemenpan RB, yang laksanakan lembaga pemerintah, yang menilai lagi juga Kemenpan RB, kayaknya orang juga ini kurang kredibel kalau menurut saya sistemnya. Harusnya pihak independen penting untuk dilibatkan dan melengkapi instrumennya dengan memasukkan instrumen lain yang mungkin bisa memperkuat apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ini sudah cukup lama dibangun sistem ini dan memang saatnya untuk saya dilihat kembali nih, sudah cukup efektif nggak, kalau dilihat outcome-nya ini sudah tercapai atau belum gitu. Kalau tadi saya menawarkan melihatnya dari Corruption Perception Index, harusnya ini saatnya mempertanyakan kembali pendekatan-pendekatan yang sudah digunakan oleh pemerintah ya, dalam reformasi birokrasi. Nah, ini soal ini Mas Win, yang harus kita evaluasi atau kita tengok kembali itu sebenarnya tools-nya tadi yang WBK, WBBM tadi, atau implementasinya. Ya, sebenarnya kalau begini, ya, kalau di pemerintah dalam rangka membangun organisasi pemerintah itu kan tidak mulai dari nol, berbeda dengan swasta yang dia kan seseorang misalnya mendirikan perusahaan dan dia belum punya instrumen apa-apa, dia membangun dari nol. Kalau pemerintah itu sudah ada instrumen-instrumen yang itu mirip dengan klausul yang ada di sisi manajemen anti penyuapan. Contohnya misalnya ya, dia sudah punya aturan tentang gratifikasi dan itu seragam, semua di pemerintah sama kan gitu ya. Beda kalau swasta itu kalau swasta sama swasta gitu, bagaimana mengatur gratifikasi itu, bagaimana swasta harus bikin aturan sendiri. Pemerintah itu sudah ada larangan anti suap, anti korupsi pasti sudah ada ya kan. Aturan tentang konflik kepentingan itu pasti ada ya. Yang saya kira yang belum ada, yang itu penting menjadi perhatian di dalam rangka mengubah kebijakan zona integritas ini adalah satu tentang bagaimana setiap instansi itu punya namanya bribery risk assessment ya. Jadi atau corruption risk assessment. Ya, dia harus punya tentang punya peta risiko korupsi di masing-masing aktivitas bisnis di organisasi pemerintah itu, dan bagaimana sampai pada mitigasinya gitu ya. Nah, itu yang belum ada. Kalau di WBK itu kayaknya belum ada, saya lihat. Sorry, saya potong yang soal bribery risk assessment atau corruption risk assessment ya. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang harus diidentifikasi ya. Ya. Dalam upaya membangun zona integritas. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa report internal yang ada, itu kan juga sepi tuh. Ya. Informasinya, artinya dia mirip-mirip dengan ketika orang ditanya WBS-nya kayak gimana. Iya. Ada laporan. Oke. Nah, apakah artinya ketika ke dalam kembali, ketika mengidentifikasi hal-hal yang sebenarnya sensitif karena mungkin ya masalah-masalah seperti ini sudah menggurita gitu ya, sehingga orang nggak berani mengungkap kebenaran ya mengenai fakta-fakta yang sebenarnya itu kalau diangkat cukup membantu untuk memperbaiki organisasi ya, karena tadi harus ada mitigasinya juga setelah teridentifikasi.
Nah ini kan kayak jebakan gitu ya Mas Win ya, Mas Dadang ya. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan dan itu toolsnya sebenarnya sudah oke gitu. Tapi kemudian ketika dilihat hasilnya itu kan bisa dibilang minim gitu. Nah ini kan PR banget nih. Iya. Begini, sistem itu akan efektif ya, itu kalau dia punya mekanisme review. Semua kebijakan, semua instrumen itu harus direview pertama secara berkala, kemudian kalau ada perubahan-perubahan yang menyebabkan organisasi itu harus terkena implikasinya, terkena dampak ya, atau ada kebijakan baru, atau ada kejadian politik ekonomi yang luar biasa, itu harus direview. Masalahnya bukan hanya di pemerintah, di swasta juga review itu hampir diadakan kalau di audit saja, itu jadi masalah, itu kan. Kalau mau dicek oleh tim, misalnya Menpan mau ngecek di KL itu baru di review. Padahal review itu harusnya mekanisme berjalan sendiri. Jadi kalau misalnya seorang auditor atau seorang pengawas mau mereview sebuah kebijakan, dia harus lihat ini sudah setahun, kok baru review sekali, alasannya apa, gitu kan? Atau malah nggak direview, ya alasannya nggak ada perubahan apa-apa, padahal pergantian pimpinan itu bisa tinggal ada perubahan visi dan misi. Perubahan visi dan misi itu menyebabkan dari semua hal itu yang kebijakan baru itu review. Nah itu jadi dokumen mati, itu masalahnya. Sehingga tadi saya bilang antara kebijakan, SOP sama infrastruktur sama orang itu tidak saling berinteraksi. Ya sudah mati aja, kebijakan mati aja. Kalau misalnya asal ada gitu. Iya, saya sering bertanya karena kami ini konsultan di berbagai tempat ya, di perusahaan BUMN maupun di perusahaan swasta gitu ya. Yang pertama kita tanyakan yaitu kalian kapan reviewnya? Mekanisme kalian punya nggak mekanisme review? Review itu kapan dilakukan gitu? Ya. Jadi itu yang penting gitu ya. Jadi dia tidak menjadi dokumen mati sudah. Kalau hanya dibuat dalam rangka untuk oke, kamu mau tadi itu ya dia mekanisme untuk zona itu kan diusulkan dari KL, kemudian dinilai dari internal, baru kemudian dikirim ke Menpan untuk dilakukan review gitu kan. Nah kalau dia membuat dokumen hanya karena mau mengusulkan, nah itu udah keliru dulu niatnya, ya kan? Atau ini karena RB ini ya, dalam rangka bagaimana menaikkan remunerasi. Oh itu ada kaitannya sama insentif. Oh iya. Remunerasi. Karena kalau dia ditanamkan zona integritas itu angka RB-nya kemungkinan akan naik. Gitu. Karena begini di instrumen itu kan ini kalau zona integritas itu lebih luas daripada SMAP, tetapi fokus pada anti suapnya, anti korupsinya itu agak terlalu kurang kelihatan walaupun ada gitu ya. Nah itu jadi masalah. Lalu kemudian zona integritas untuk pemerintah saja. Jadi kalau pemerintah berinteraksi dengan swasta, katakanlah sama-sama sudah menerapkan SMAP itu lebih enak, gitu kan. Ya itu yang jadi critical point, selain bahwa pemberantasan korupsi itu nggak banyak melibatkan sektor swasta. Nah, SMAP ini itu nanti akan melibatkan itu, karena auditor itu siapa saja yang memenuhi kriteria dan dia terakreditasi oleh pemerintah, dia bisa melakukan audit, bukan hanya BPK, bukan hanya BPK, termasuk daya paksa ke vendor ya. Oh iya. Nanti kalau dia menerapkan itu, dia bisa mengharuskan. Sekarang sebenarnya ya praktek SMAP, penerapan SMAP di pemerintah itu sudah ada, gitu. Dan dia bisa mendorong vendornya untuk menerapkan hal yang sama juga, jadi itu. Memang kalau nggak konsisten sulit jadi proforma saja atau jadi sertifikat saja gitu. Itu jadi masalah besar ini. Oke, Mas Dadang, ini tadi yang disinggung Mas Dadang itu salah satu kunci dari jalan atau enggaknya WBK, WBBM itu kan isunya leadership ya. Nah ini kan justru pokok masalahnya. Karena leader di sektor publik itu kan rata-rata political appointee. Nah sementara sektor politik kita itu kan bermasalah. Dan karena sektor politik bermasalah, outputnya juga akhirnya bermasalah. Dalam hal ini ya para menteri, kepala daerah ya. Kita tahu
sebagian dari mereka juga akhirnya kena kasus ya, banyak main suap segala macam. Nah, apakah dengan faktor ini yang kemudian membuat ya WBK, WBBM ini nggak terlalu efektif berjalan, atau yang kedua mungkin nggak ada mekanisme yang lebih bisa memaksa? Karena kalau leadership aja itu kan berarti butuh champion ya di satu organisasi yang mau mengubah, mendorong segala macam. Bukan berarti kita bilang nggak ada gitu, ada sih mereka sebagian gitu. Cuma jumlahnya belum banyak gitu. Sementara yang jumlahnya sedikit itu pun kadang-kadang juga kena saring KPK tuh. Gara-gara misalnya dianggap menerima sesuatu dari proyek APBD misalnya. Nah ini gimana Mas mengurai jebakan ini gitu? Karena tadi kalau leadership ya kartu mati tuh. Ya, memang jadi karena memang induk semangnya korupsi kita itu kan di sektor politik gitu ya. Dan para pemimpin yang ngurus lembaga negara itu juga tadi political appointee. Nah, jadi kan secara sistem sudah ada nih gitu ya. Zona integritas itu kan membangun sistem sebetulnya. Sistem itu tidak jalan kalau tidak ada yang enforce, ya memaksa. Yang mengenforce itu harusnya memang leader gitu ya. Nah, ini memang dilema. Tetapi juga sebetulnya kalau WBK dan WBMM itu kan gini, salah satu kunci kesuksesan juga adalah ini harus masif. Yang disebut critical mass di dalam satu organisasi itu harus terbangun. Karena ini nanti yang akan mengendalikan. Dia akan menaruh satu standar demand gitu ya untuk satu sistem yang ideal itu. Kalau critical mass-nya sudah bagus, sudah mendukung value-nya, itu dia yang akan menuntut untuk mengimbangi lemahnya leadership gitu ya. Itu satu. Salah satu kuncinya critical mass. Jadi WBK atau zona integritas secara umum itu harus mampu menciptakan critical mass di dalam institusinya. Yang saya sebut tadi, ini hanya pulau mengapung-apung saja, atau dia sudah memang critical mass. Bahkan critical mass itu harusnya bisa sampai keluar. Siapa? Vendornya yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa misalnya. Ini hubungannya nanti sama LKPP. Apakah LKPP misalnya akan menerapkan satu syarat baru untuk pengadaan yang nilainya di atas sekian harus menggunakan SMAP misalnya. Misalnya begitu. Itu ke depan bisa didiskusikan. Nah, satu hal yang lain kalau menurut saya juga kemunduran kita dalam pemberantasan korupsi ini juga karena ini KPK nih. KPK yang melemah itu juga memberikan sinyal melemahnya di sini nih, di lembaga-lembaga lain. Padahal ini adalah faktor daya paksanya di sini. Betul. Jadi kalau KPK-nya kuat, punya integritas, punya kredibilitas, dia akan diperhitungkan oleh lembaga-lembaga negara lain. Kalau dia ngomong apa, kan dia punya fungsi juga nih untuk monitoring gitu ya, untuk membantu lembaga yang lain. Jadi memang variabelnya tidak tunggal di dalam institusi, tapi juga ada di lembaga lain, KPK. Kalau kita diskusi hari ini, kalau menurut saya ini sangat penting untuk ini para cawapres ini ke depan punya tugas itu sebetulnya. Satu, memperkuat kembali KPK, memastikan orang-orang yang dipilih jadi menteri itu betul-betul harus diuji itu. Apakah bukan hanya dia ini orang bersih, tapi dia bisa nggak membersihkan institusinya gitu. Karena kalau orang bersih saja mungkin gampang. Dia hanya bersih dirinya sendiri gitu. Nah, itu jadinya masyarakat enggan korupsi. Iya, masyarakat enggan korupsi. Gitu. Bukan anti korupsi. Jadi siapapun yang terpilih harus memastikan menterinya itu bukan sekedar tidak kena KPK, tapi dia mampu membangun itu. Sampai ada critical mass 5 tahun saya kira cukup untuk membangun itu. Oke Mas Dadang, Mas Win, terima kasih untuk insight-nya. Jadi sahabat integritas, tadi ada beberapa kata kunci ya kalau boleh saya simpulkan. Supaya wilayah bebas dari korupsi ya, bukan wilayah bebas korupsi ya. Wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani,
sebagai konsep zona integritas di sektor publik itu bisa lebih powerful ya, lebih punya impact, lebih jelas outcomes-nya. Pertama tadi kalau dari Mas Win kan ya harus ada review secara berkala dan review itu dilakukan oleh pihak yang independen. Jadi akan sangat mustahil kalau reviewnya di dalam mereka sendiri yang melakukan, ya mereka tentu akan lebih condong untuk mengatakan bagus gitu ya. Tapi kalau review eksternal kan pasti akan lebih objektif ya, ukuran-ukurannya, kemajuan-kemajuannya. Yang kedua, WBBM ini juga jangan hanya berkutat pada implementasi yang itu aktor-aktornya ya orang-orang dalam saja gitu ya. Oleh karena itu butuh perluasan peran dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna layanan termasuk sektor swasta. Mereka harus dapat menilai seberapa kemajuan dari implementasi zona integritas di masing-masing KL gitu ya atau pemerintah daerah, sehingga ya, ini juga bisa menjadi salah satu parameter evaluasi kira-kira apakah implementasinya sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir tadi, ya memang kalau kuncinya Mas Dede tadi kan soal leadership ya, WBM dan WBB, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini kuncinya akan bagus kalau leadershipnya kuat. Gitu. Cuma masalahnya tadi, leadership kita ini di sektor publik kan banyak yang bermasalah. Nah, oleh karena itu ada satu cara yaitu dengan memaksa. Ya, memaksa supaya sistem ini berjalan. Daya paksanya itu dari mana? Salah satunya dari KPK yang sudah kita punya. Hanya saja sekarang KPK sedang limbung, ketuanya juga kemarin sudah dipecat ya oleh presiden gitu ya. Meskipun ya kita tahu undang-undang KPK yang baru juga kan itu salah satu kontribusi dari Presiden Jokowi sehingga KPK juga seperti hari ini sekarang gitu ya. Jadi itu beberapa hal supaya penguatan zona integritas itu bisa lebih strategis gitu ya, pendekatannya juga lebih bagus. Dan terakhir tadi salah satu kuncinya adalah bagaimana WBK, WBBM itu harus dikawinkan dengan sistem manajemen anti penyuapan. Ya, di sana ada beberapa klausul yang bisa memperkuat implementasi dari WBK, WBBM. Semoga para sahabat integritas mendapatkan pengetahuan ya dari diskusi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.